Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Cahaya Selvia, NPM 2003012040, jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian tujuan demokrasi Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar terciptanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Paham tentang demokrasi Pancasila tersebut sangat penting untuk dipelajari karena demokrasi Pancasila juga penting untuk bangsa Indonesia, yaitu untuk mengawal pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila juga terdapat prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pertama, hak asasi manusia. Setiap warga dilindungi. Jadi setiap warga Indonesia itu mempunyai hak asasi manusia, yaitu HAM. Bisa disebut juga dengan HAM, hak asasi manusia. Kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Jadi ketika ada konflik ataupun akan mengadakan suatu agenda, biasanya kita harus melakukan musyawarah mufakat. Ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Selanjutnya, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Jadi, partai politik itu tidak hanya melaksanakan tugas atau rancangan yang sudah diatur, tapi mereka itu harus menampung semua aspirasi rakyat. Jadi apapun keinginan rakyat itu harus didengar, seperti itu. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 1. Baiklah, yang ketujuh, pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Jadi semua rakyat itu boleh memilih pilihannya secara bebas, tapi sangat bertanggung jawab gitu. Setelah itu, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Jadi pemerintahan itu setiap ingin melaksanakan tugasnya ataupun keputusan-keputusan yang akan mereka
lakukan itu harus tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang menanggungnya sekalipun itu pemerintah tertinggi negara ini. Jadi semua kekuasaan yang paling tinggi itu maksudnya kayak seperti pemilihan calon presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Nah, itu kita akan mendapatkan voting paling banyak dari rakyat. Jadi seperti pemilihan yang paling banyak, maka itu yang akan menjadi pemimpin. Setelah itu negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme itu adalah, ini maksud absolutisme itu adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintah. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dan asas demokrasi Pancasila. Salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila yakni sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hal orang-orang yang masuk golongan minoritas. Yang keempat, semua pemecahan masalah atau pengembalian keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Yang kelima, solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasakan paling baik. Gitu. Asas-asas demokrasi Pancasila yaitu asasnya dulu ya, maksudnya asas merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan penting. Untuk memenuhi tujuan penting ini, demokrasi Pancasila menerapkan asas, yaitu asas kerakyatan, merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita pada asas kerakyatan. Intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya tercipta cita-citanya yang satu. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, serta kebahagiaan bersama. Asas penjamin yaitu demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM, gitu kan. Tujuan demokrasi Pancasila yaitu agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Terus semua tantaan pemerintah di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, yaitu membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suara. Cukup sekian saja penjelasan dari materi demokrasi Pancasila. Bila ada kesalahan atau kurang baiknya saya mohon maaf dan sepenuhnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.